Ya, jadi BNPB itu ngumumin kan kalau 60% orang yang positif di Indonesia itu tidak ada gejala gitu. Berarti ini jadi lucu kan? Mereka ini sebenarnya ngetes siapa sih? Ngetes OTG apa PDP sih? Hmm. Iya, jadi aneh kan? Pengumuman itu jadi kayak rancu gitu. Sebenarnya yang dites sama orang Indonesia itu sama pihak pemerintah itu siapa gitu. Harusnya kan PDP yang butuh kan, mereka positif atau enggak gitu. Ya aku jadi rancu banget istilah. Jadi sebenarnya problemnya satu tadi, SOP-nya kita ini nggak ideal buat kondisi Indonesia. Dengan kapasitas rendah harusnya kita lebih eh, harus memilih prioritas siapa yang dites. Dua, lebih strict dalam lockdown-nya gitu. PSBB-nya harus harus lebih kuat gitu. Itu. Jadi tapi yang terjadi nggak tahu kok beda gitu. Kalau ngomongin PDP nih Mas, kalau aku ngertiin ya, sebenarnya sini jumlah PDP itu kan harusnya fluktuatif ya. Karena mereka itu yang ngantri kan. Jadi misalnya kadang-kadang tinggi, oh banyak orang yang butuh dites nih, berarti prioritasnya lagi tinggi. Nanti kalau misalnya mereka sudah dites banyak, harusnya mereka turun. Ntar mereka naik lagi, ntar turun. Karena aku ngebayanginnya PDP itu kayak parkiran sementara gitu loh. Jadi orang yang lagi nunggu, ya parkir aja di situ. Nanti mereka lewat. Ntar datang lagi orang baru. Tapi kok kenapa angkanya nggak datar aja ya? Angkanya akumulatif, Mama. Ditambahin terus. Akumulatif linear. Kayak berat badan gitu loh, nambah terus. Sorry. Ya contohnya ya. Iya. Jadi sudah 6 bulan ini, sudah 60 hari ini jumlah PDP-nya per kemarin 22.000, ODP-nya 233.000. Kemarin ada yang reply ke saya juga. Jadi di lapangan juga dari sisi pasien monitoring ODP sama PDP-nya itu juga nggak jelas. Monitoringnya itu jadi bullshit. Misalnya saya dites gitu kan, saya dapat surat PDP. Terus pulang aja gitu saya bebas. Meninggal juga nggak ada yang tahu, nggak di follow up, nggak ada yang telepon. Nggak ada yang telepon, Iya. Padahal itu karantina di rumah kan. Iya. Jadi udah serendam. Itu butuh sistem banget sebenarnya buat ngecek mereka. Jadi misalnya ada yang pengalaman, saya dites kok, saya diteleponin puskesmas kok, puskesmas mana gitu. Kalau yang red zone yang banyak banget itu ininya, itu nggak bakal ditelepon lah, orang puskesmasnya sendiri sibuk gitu. Istilahnya karena kerancuan ini prioritasnya desentralisasi banget gitu, nggak seragam, nggak. Jadinya angka-angka yang keluar itu jadinya anomali kan. Kita ini kebiasaan punya anomali data gitu. Jadi dibiarin aja kayak udah itu normalnya Indonesia gitu. Jadi ini aku buka dikit ya. Apa namanya? Di Indonesia kan emang kalian nanya dong Mas. Kalau menurut Mas Kamil sama Mas Firza, kalian nambahin ya ntar. Itu kalau PDP harusnya angkanya kayak gimana sih? Logikanya sih gini ya. Logikanya ya. Kemarin itu kan PDP-nya 21.000. 21.000. Tempo hari 2 hari lalu itu 21 ribuan. Kemarin itu yang meninggal 800.000. Harusnya kan minimal PDP itu dikurangi kemarin 800 orang, 800 orang yang meninggal gitu loh. Jadi benar kamu tadi harusnya per hari ini kemarin 22.000 dikurangi 800 yang meninggal kemarin gitu loh. Habis itu nanti tambah lagi. Itu kalau mereka konsisten dengan pembagian PDP, ODP sama OTG-nya gitu loh. Jadi seharusnya ada tabel khusus lagi yang menjelaskan, benar ya Mil ya, yang menjelaskan keluar masuknya, in out-nya dari OTG ke ODP, ODP ke PDP, terus PDP ke meninggal gitu loh. Jadi kita benchmarking dekat ke Malaysia deh. Itu grafiknya simple dan keren gitu loh. Casesnya bisa dibagi. Ada yang aktif, ada yang non aktif, yang di rumah sakit berapa, yang butuh ventilator berapa. Ini di atasnya ada grafik. Kita udah melewati fase 1,
Lah kita tadi malam si Pak Kamling repost jumlah labnya dicoret pakai bolpen jadi 46 jadi 80 ini. Segitu gap apa ya? Gap menghormati datanya itu udah sejauh itu ketua data BNPB loh. Dia sendiri nggak menghormati data, emang udah beda. Data risetnya kalian bilang kan di minggu lalu data risetnya kita tuh budaya risetnya kita tuh rendah. Turunannya yaitu sama sekali nggak menghormati data. Dan itu misalnya di publish-nya si ketua itu dengan dicoret itu reply-annya tuh misalnya ya, itu nggak ada yang bahas itu, nggak ada yang bahas kok dicoret atau kok bisa sih, itu nggak ada yang bahas, tapi semua alhamdulillah kita kok gitu ya. Iya. Jadi emang demand-nya masyarakat tuh nggak ngelihat itu, bahwa data ini nggak penting sih. Jadi ya kita lagi menuai budaya ilmiah kita. Jadi balik lagi soal penamaan itu kan emang masalah ya dari awal. Banyak yang kritik juga bahwa Indonesia nggak, di ID juga ngeritik bahwa OTG, ODP, PDP itu udah nggak ideal dipakai di Indonesia. Satu, emang karena di lapangan beda. Dua, pemerintah sendiri nggak konsisten gitu, pakai itu sebagai patokan untuk menanggulangi wabah, atau dengan misalnya testing yang mana dulu nih gitu. Kenapa bisa kita tahu mereka nggak konsisten? Yang tadi kan Mas Firsa sama Muti bilang bahwa anomali kan data itu. ya kan? Keluarannya anomali banget. Jadi emang ini adalah bukti bahwa PDP, ODP ini sebenarnya udah nggak pantas kita anggap penting sebenarnya. Nggak usah, kita cuekin aja, kita acuhkan saja kan. Harusnya secara nilai di hati kita ini kita acuhin sih. Soalnya udah nggak make sense. Harus. Terus setiap hari beritanya terus OTG, PDP kayak di karena ini, diulang-ulang kan, ini tambah sebel gitu ngedengerinnya, kayak emang nggak ada data lain mau dikasih gitu, nggak ada analisa data dan analisa lainnya. Soalnya keren kan aja kan. Tambah dianalisa lebih dalam lagi dong gitu, masa sama-sama aja sih variabelnya dari awal. Iya. Seolah-olah kita pada ribut gitu. OTG ini berapa, padahal itu nggak make sense gitu. Ngapain ributin hal yang sebenarnya ya. Ya udah lanjut aja. Capek juga ngomongin OTG. Ya. Ini nutup diskusi yang Jakarta apakah sudah melandai atau belum, itu sebenarnya terjawab di Instagramnya @jakarta.info sih. Itu Jakarta masih macet loh. Iya. Di jalan tol masih macet kan. Dan berita itu nggak pernah muncul di media besar, itu melalui media Instagram kan, story, media indie, ya. Dan setiap aku bilang setiap share perasaannya orang-orang kan, kok Jakarta gini-gini aja gitu. Sering banget kan. Iya, nggak ada bedanya. PSBB sih, opini saya pribadi sih belum berhasil dan nggak maksimal di Jakarta ya, apalagi di daerah. Oke, bisa ke diskusi selanjutnya. Oke. Nih aku pengen nanya sih, aku juga sebenarnya lagi mikir-mikir, mungkin lebih ke Mas Kamil kali ya. Kan aku kemarin nonton TV, lagi-lagi nonton TV nih, dengar berita OTG, ODP, terus dikasih tahu bahwa tingkat kematiannya, jadi golongan kematiannya menurut umur itu berapa aja. Yang bikin aku surprise adalah dinyatakan bahwa kematian yang diakibatkan oleh COVID untuk usia 30 sampai 59 di Indonesia itu jumlahnya 364. Tinggi ya? Itu lebih tinggi daripada golongan yang usianya 60 sampai 79. Nah, kalau orang yang 60 sampai 79 itu 311. Jadi beda tipis ya sama yang masih muda-muda ini yang 30 sampai 59 ke atas. Yang lebih aneh lagi, orang-orang yang berusia 80 ke atas itu kematiannya malah rendah banget. Rendah kayak anak-anak. Jadi cuma 20-an gitu. Ini sesuatu hal yang nggak dilihat di negara-negara lain loh. Bener-bener. Mungkin aku juga belum melihat secara keseluruhan dari semua negara. Cuman dari yang aku sering baca di berita-berita internasional itu pattern-nya beda banget sama Indonesia. Pattern-nya biasanya tambah lama tambah ke atas. Jadi paling sedikit anak-anak, remaja, dewasa, terus angkanya gini ya.
Kurvanya harusnya gini kan? Kurva kematiannya ya Jadi begitu. mulai Iya, kurvanya gini ya. Kalau Indonesia berarti gembung di tengah Gembung gini di ya, tengah, atas iya. kecil. gembung Iya. di tengah gini gitu. Harusnya di atas 50, Kenapa? 60 itu baru kematiannya mayoritas di situ, dan di manula itu tinggi sekali. Nah, aku pengen tanya pendapat Mas sih. Kenapa gitu ya? Karena datanya nggak benar, menurutku begitu. Simple. Kalian tahu nggak? Ini aku tahu jawabannya. Karena data KTP Indonesia juga udah kacau. Oh, oke. Iya, jadi data Ya, penduduknya juga udah kacau. Iya. Jadi itu Kalau mau lebih tinggi lagi ya. jadi emang kita tuh punya Juga ya. punya bukti-bukti bahwa Indonesia ini selalu punya anomali data di semua hal. Mungkin di sensus aku nggak tahu. Di penyakit-penyakit lain gitu, misalnya aku kan di bedah saraf itu epilepsi misalnya. Ini contoh ya. Minta mama. Bentar. Jadi misalnya epilepsi itu di Indonesia ada beberapa jenis epilepsi. Di dunia itu yang paling banyak itu yang misalnya jenis A gitu. Di Indonesia sendiri sedunia itu cuma yang paling banyak B gitu. Jadi ya, dan analisanya semua orang semua analisisnya dari luar negeri, dari dalam negeri pun bilang bahwa ini bukan karena ras Indonesia yang beda gitu, tapi emang kesalahan data. Udah itu aja sih. Jadi itu kita Jadi bisa bukan karena unik gitu ya, Mas. Ada bukan sesuatu karena, di badan orang Indonesia yang membuat berbeda gitu. Karena aku sama sekali nggak yakin kalau ras kita ini spesial. Kayak awal-awal ya itu kan misalnya keturunan bangsa Atlantis. Ya, kenapa kita bisa beda ya? Kita bisa ya, misalnya kita kenapa manusia ini bisa beda outputnya kalau dimasukin sesuatu patogen, misalnya virus gitu. Itu karena emang di dalam manusia itu punya karakter yang beda dengan kelompok manusia lainnya gitu. Misalnya ras gitu, ras mempengaruhi. Misalnya ras kan mempengaruhi beberapa gen gitu. Itu bisa aja terjadi. Tapi di Indonesia, aku kira enggak sih. Satu, nggak ada bukti. Dua, emang kita spesial rasnya. Kan kita multi ras kan di Indonesia ini. Iya. Iya. Kita pergabungan dari ras-ras yang ada di Asia dan juga kenapa? dari negara-negara sekeliling kita juga. Iya, jadinya menurut aku kalau misalnya datanya benar begitu dan kematiannya emang paling tinggi di umur yang beda dari negara lainnya. Kalau ras kita, kelompok kita sangat spesial, itu harus dibuktikan dengan cara lain, dengan metode misalnya genom yang lain gitu, molekuler. Tapi aku kira bukan itu, tapi emang data kita aja yang geblek gitu. Misalnya yang bisa aja itu benar dari datanya, itu emang yang nyampe ke rumah sakit dan mati dan dianggap positif itu orang yang muda-muda aja, orang yang tua nggak nyampe rumah sakit gitu. Misalnya bisa aja kan kayak gitu. Atau emang nggak dites. Ya bisa aja duit, kan. Atau nggak ada yang ngantar, macam-macam ya. Terus saya mau nambahin komentarnya ini, si Jubil ini terhadap data yang ini. Kalau saya nggak salah ingat, beliau bilangnya ini agak mengagungkan tanda kutip ras kita sih. Dia bilang itulah sebabnya kita harus menjaga imunitas. Itulah sebabnya kita harus menjaga imunitas. Yang sembuh dan tidak meninggal itu karena imunitas kuat. Itulah sebabnya kita harus menjaga imunitas. Itu diulang terus. Nah, nyambung pertanyaannya kami, jelasnya pertanyaan Tiara tadi. Putus-putus. Kasihnya itu bahwa putus ya? Ya, ulangi pertanyaannya. Ya, udah. Coba diulang, Mas, diulang. Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan sih, pertanyaannya adalah Jubil kemarin bilang soal imun kan, terus terhadap data ini. Dia ulang itulah kita harus imun. Dan dia juga menambahkan bahwa tidak ada untungnya bagi pemerintah
menutup-nutupi data. Itu diulang sampai 3 kali. Jadi diulang 3 kali sama pembelaan tidak ada untungnya pemerintah menutup-nutupi data. Itu sih. Saya cuma aja nanya kok. Oh iya udah. Oke. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan kita yang unik, tapi emang lagi-lagi regulasi yang unik. Dan kultur pelaporannya itu kita juga nggak tahu. Di rumah sakit itu apakah rumah sakit ngelaporin sebenarnya atau enggak juga kita nggak bisa tahu karena akses informasinya nggak ada. Soal pendataan ini masalah banget di Indonesia. Oke, gitu. Oke, sekarang aku ganti nanya ke kalian ya. Kemarin ini, seminggu ini, kenaikan trust terhadap konspirasi semakin tinggi. Saya nggak mau tanya tentang konspirasinya, tapi di debat 2 selebgram kemarin itu, anak band sama dokter selebgram yang ngejual sepatu itu, di diskusi tersebut mereka intinya memprotes media. Media dan pemerintah yang terlalu menakut-nakuti masyarakat sehingga psikosomatis ya. Nah, itu sebenarnya nomor 1 pertanyaannya, kalau lagi pandemi gini, sebenarnya komunikasi dari pemerintah itu sebaiknya ditenang-tenangin atau ditakut-takutin. Lalu yang nomor 2, seberapa besar efeknya kah psikosomatis itu terhadap imunitas atau apapun itu gitu. Saya nggak mau bicara konspirasinya sih, tapi lebih ke statementnya mereka bahwa psikosomatis ini bisa meningkatkan peluang kita terkena. Oke, Bukti dulu mungkin. Habis itu Pak Kamil. Ya. Jadi pertanyaan 2 ya Mas ya. Oke. Kalau misalnya yang psikosomatis itu, jadi aku kan kemarin sempat baca-baca. Udah lama sih sebenarnya, jadi ini mungkin rada nggak terlalu detail aku ngeceritain, soalnya udah lupa detail-detail nama hormonnya dan neuronnya. Nah ini Mas Kamil juga kayaknya bisa bantuin nantinya. Cuman stress response itu yang kita dapat dari eksternal. Misalnya kita stres, terus abis itu apa yang badan kita lakuin itu tuh, aku ulang dulu ya, sorry. Jadi gini, aku kemarin sempat cari tahu apa dampak stres sama imun sistem tubuh. Jadi stres itu kan ada 2 tipenya. Ada 1 stres yang dibilang kronik, jadi kecil-kecil tapi terus-terusan. Misalnya kita hobi kerjanya itu selalu lembur gitu, selalu under pressure yang dilakuin bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu tuh impact-nya pada orang-orang yang di studi mereka punya stres yang kronik itu memang tingkat imunitasnya turun dari sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia gini, kita ke hutan terus kita tiba-tiba ketemu beruang, kita lari, kan kita tuh deg-degan juga kan itu juga salah satu respon stres, tapi itu namanya stres akut gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita rasain setiap hari, setiap saat, bisa menyebabkan kita imunnya berturun gitu. Jadi kalau misalnya yang akut ini, kalau misalnya tidak kita rasakan setiap hari, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada imun sistem. Nah, tapi di studi stres kronik ini juga dilihatnya efeknya setelah bertahun-tahun gitu. Nah, kita ini kan sebenarnya bertahun-tahun. Jadi dia ngelihat grup orang yang selalu yang day-to-day activity-nya itu mereka stressful gitu, yang banyak pressure-nya. Nah, dari studi ini sebenarnya dilihat bahwa efek stres ke imun sistem itu ada, tapi mungkin jaraknya nggak secepat yang kita pikirkan gitu. Dan tingkat imun sistem juga kan dipengaruhi sama beberapa hal lain yang nggak cuma sama stres aja gitu. Kalau misalnya dia klaim bahwa berita-berita di media itu stressful dan menurunkan imun, menurut aku nggak terlalu relevan sih. Karena ya itu dia, COVID baru ada tuh 4 bulan ya. Kalau misalnya memang tensinya kamu stress management kamu nggak bagus, kan sebenarnya apapun yang terjadi kamu bakal stres ya. Dan imun kamu eventually bakalan nggak sebagus itu. Jadi tuh kembali ke diri masing-masing juga sebenarnya. Memang kita yang mau menanggapin ini sebagai stres
bingung harus gimana, atau kayak menggunakan stres itu jadi fuel kita untuk jadi lebih aware sama surrounding, jadi lebih hati-hati, lebih ngelakuin physical distancing gitu. Kalau stres karena psikosomatis tapi social distancing kan tetap sehat kan ya? Tetap di rumah. Iya, tetap sehat Iya sih. nggak? Iya nggak? Iya. Iya nggak? Oke. Oke. Ya mungkin di rumah akan ngerasain demam dikit atau bukan atau apa. Cuman ya maksudnya nggak apa-apa ya, asal di rumah aman ya. Nggak apa-apa. Iya. Tapi mungkin nggak akan butuh sampai ventilator juga gitu. Iya. Kenapa mereka diskusinya ke jauh ya? Iya, Gimana Pak Kamil? Ya diskusinya nggak make sense sih. Jadi lucu. Kalau itu ya. Kalau itu ya. Nggak, ya, maksudnya ya aku setuju banget sama Muti. Emang nggak bisa dikorelasikan bahwa media itu adalah media sama pemerintah itu lebay, jadinya orang ya gitulah. Menurut kita kurang ya. Ya, Menurut standarnya kita itu media masih tenang juga ya. Masih tenang. Bukan nggak ada bahkan sama si dokter itu. Bahkan nggak beda sama di sejarah misalnya Spanish flu gitu kan, media jelas-jelas media propaganda buat negara-negara selain Spanyol kan, makanya disebut Spanyol karena media yang real cuma Spanyol gitu, ya kan. Amerika. Iya. Ya padahal kan virusnya dari Amerika gitu, bukan dari Spanyol. Ya kita bisa berkaca sama sejarah sih bahwa justru negara-negara yang menutupi kasus, menutupi di medianya, dan ditutup dengan propaganda itu, atau ditutup dengan false hope, false positivity, toxic whatever lah yang seolah-olah nggak real itu, jadinya malah akibat wabahnya sangat tinggi gitu. Kalau Spanish flu itu malah ini kan kebuka karena Spanyol netral, ya kan? Aku buka sedikit sejarahnya. Spanyol itu netral terhadap Perang Dunia I, jadinya mereka yang satu-satunya negara yang publikasi bahwa ada penyakit nih yang bisa bikin mati gitu. Itali nggak ngumumin itu, padahal di Itali korbannya banyak banget gitu. Ya. Jadi kalau misalnya direlasikan dengan obrolannya si Pak Jering sama Pak Tirta itu, ya benar nggak relevan sama sekali sih sama kondisi. Dan setiap obrolannya itu kalau di poin-poin dikonfirmasi asumsi-asumsi mereka terhadap kenyataan itu berlawanan semua juga gitu. Jadi ya 40 menit itu aku salut sama yang udah nonton sih, tahan nonton. Iya. Aku jujur nggak nonton sih, cuman baca summary-nya dari media lain aja. Iya. Dan obrolannya Pak Deddy Corbuzier sama Yonglek sih. Itu obrolan sih. Iya, obrolannya itu juga sangat penuh dengan asumsi yang bahkan udah ada yang nyari ini kan, udah ada yang di Tirto ya, udah ada yang nyari satu-satu kan, udah repot banget nyari faktanya gimana, itu bertentangan semua bahwa dasar dari asumsi bahwa teori konspirasi di otak mereka itu tidak ada dasar-dasarnya, itu tidak sesuai dengan fakta semua. Dan aku mau nambahin deh, kalau mau dipikir yang paling baik tuh sebenarnya contohnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya susah juga karena overall ini tuh difficult times ya. Jadi memang best condition tuh nggak ada. Best condition tuh nggak ada. Pasti akan ada, mau sebaik apapun cara komunikasinya media, cara komunikasinya negara, itu pasti akan ada yang nggak setuju. Nah ini aku sadar itu pas gara-gara ngelihat berita di Jerman. Jadi aku akhirnya ngerasa overall gimana si Angela Merkel dan pemerintahnya ngurus COVID-19 itu kan perlu diacungin jempol banget ya. Aku suka banget sama approach-nya mereka yang gamblang, mau ngomong data as it is, mau ngomong tentang science as it is, dan mereka beneran strict ngelakuinnya. Tapi akhir-akhir ini setelah mereka dibanding sama negara-negara sebelah-sebelahnya itu kan mereka tingkat kematiannya nggak terlalu tinggi ya, cuma ada beberapa ribu yang meninggal, sedangkan negara-negara tangganya Italia berapa puluhan ribu gitu. Jadi mereka jauh di bawah negara-negara itu. Banyak orang sekarang yang pada mulai demo. Aku ngerasanya kayak
nggak tahu makasih banget sih gitu. Iya. Udah tahu negara lo menyelamatkan sebanyak orang ini, mereka tetap demo. Jadi mereka Demonya kenapa, oposisi. Kena? Demonya itu karena mereka nggak ngerasa bahwa kayak pemerintah kenapa melakukan sih pemerintahnya itu ngeblok mereka? Kenapa sih mereka tuh lockdown gitu? Kayak kenapa sih pemerintah ngelakuin lockdown? Kan kita jadi nggak bisa ngelakuin banyak hal, kita nggak bisa ada freedom untuk ngelakuin apa yang kita mau, kita nggak bisa sama kayak Amerika ya. Iya, vibe-nya sama. Kita jadi ada rugi secara financially. Sama kok Mereka negara. kaum yang tidak bersyukur. Banyak negara maju juga gitu. Jepang juga sangat dikritik pemerintah. Iya. Tapi emang Jepang juga mengakui, pemerintah langsung ngakuin kalau ada hal-hal yang mereka telat atau apa. Ini banget, dinamis juga. Negara lain juga kok banyak yang kayak gitu. Yang rada-rada unik Amerika sih emang. Karena ada masalah politik di atas, jadinya keluaran di bawah juga kacau juga kan sebenarnya. Justru kalau kayak gini tuh negara-negara yang otoriter ya, yang rada-rada bisa ngatur. Vietnam. Iya, itu Vietnam walaupun kita nggak tahu juga itu benar atau enggak, tapi sangat signifikan kan bedanya sama negara lainnya gitu. Iya. Dibanding yang lainnya lebih liberal dan lebih demokratis. Yes. Di Cina misalnya, walaupun datanya pun banyak yang bilang ini kan bahwa aneh juga gitu, tapi mereka udah punya sistem yang misalnya CCTV seluruh Cina gitu, ya kan? Terus satu Cina aplikasi messengernya WeChat kan, nggak ada aplikasi lain gitu, dilarang. Nah, jadi mereka sangat bisa nge-track kan sebenarnya. Dengan otoritas yang ada sebelumnya itu, mereka justru bisa ngontrol lebih enak gitu. Kebijakan juga strict, pada takut juga ngelanggar gitu. Ya ini sih memang sangat demi kebaikan bersama tuh nggak akan ada yang bisa bikin happy semua orang sih. Nggak akan ada yang ideal juga. Menurutku begitu. Nah di Indonesia ini nggak tahu juga juntrungannya, soalnya kita niru yang mana nggak tahu. Iya. Aku mau nanya lagi nih. Kita kemarin offline sempat discuss tentang ini ya, death toll ya, kematian sebenarnya yang lebih banyak. Kalau nggak salah tadi malam atau kemarin WHO udah rilis standar kematian yang baru ya. Yeah. Tapi saya belum baca beritanya sih. Intinya jadi judulnya mendukung bahwa kategorisasi kematian itu lebih diperluas ya. Ada yang mau komen, Muti atau Kamil? Jadi in summary kalau dilihat di Indonesia sebenarnya WHO itu konklusinya adalah pasien yang PDP dan meninggal itu harus dimasukin ke data juga, data kematian COVID. Pasien PDP yang meninggal. Pasien kan itu pasien suspek mereka bilangnya. Jadi kalau di Indonesia berarti kalau ngikutin WHO itu harusnya jumlah kematian itu nggak cuma yang positif, tapi yang positif dan PDP. Gitu. Kalau untuk komentarnya tuh gimana ya? Mungkin kalau misalnya untuk Indonesia sih, tapi PDP dihitung nggak sih di sini juga? Jadi kayak mereka nge-track nggak sih PDP meninggal berapa gitu? Kalau kita berkaca sama ini kan, Spanish flu ya, lagi-lagi kita nyontohin corona sama Spanish flu karena paling mirip kan. Pandemik yang paling wow kan, yang sama kayak corona ini kan, COVID-19 itu kan Spanish flu. Kalau SARS, MERS itu kan nggak terlalu pandemik ya. Misalnya nggak semuanya ini. Jadi Spanish flu itu kan saat itu tidak ada metode deteksi virusnya kan. Bahkan mereka nggak tahu kalau itu virus gitu. Soalnya virus baru ditemukan dekat-dekat itu. Terus jadinya mereka pakai patokan death. Patokannya ini kan, angka kematian aja gitu. Angka kematian dengan gejala ini gitu. Jadinya yang dilaporin di tiap negara yang pas itu ngelaporkan itu ya angka kematian doang. Nah itu yang mungkin dan jadinya
tahu kapan selesai itunya, kapan mulai second wave, third wave-nya itu berdasarkan kematian, bukan berdasarkan positive rate gitu. Jadi kayaknya WHO juga karena testing ini merupakan masalah di dunia karena kapasitasnya nggak bisa semasif itu, jadinya mereka merekomendasikan pakai alternatif data yang lain untuk mengestimasi timeline-nya si wabah ini dengan kematian, dengan memasukkan yang siapapun yang severe ini ke kematian, daripada nggak dimasukin, datanya pasti jadi tambah bias gitu. Ya memang sebenarnya kalau dipikir-pikir 100 tahun ini dalam menghadapi pandemik tuh kita nggak banyak majunya. Nggak banyak maju. Iya. Jadi detailnya Indonesia juga ini kan. Ke data sebenarnya nggak sesuai realita ya. Nggak sesuai realita dan pasti di lapangan kalau diulik lagi ini banget, lebih dari itu banget. Jadi kalau misalnya ini kontra banget dari anggapannya Pak Artis, Pak Dedi, Pak Jering, Pak ini, kalau Pak siapapun itu, kalau data kematiannya sebenarnya nggak segitu, tapi lebih kurang dari itu. Yang enggak, justru berapa puluh mereka kali. Malah menganggap ini ditambah-tambahkan ya. Iya. Jadi kemungkinan meninggal ya. COVID tapi karena penyakit lain gitu kan. Iya, jadi itu unik sih, punya pikiran yang sangat berbeda dari kenyataan. Dari asumsi. Oke. Sebelum ke ini nyambung ke diskusi konspirasi itu, aku mau tanya definisi ini nih. Mereka menganggap konspirasi itu bukan sebuah teori, tapi sebuah hipotesa. I see. Nah, di standar medical sama scientific itu, hipotesa itu apakah seliar itu hipotesa? Mereka membentengi diri kan gini. Ya ini memang bukan teori, memang belum ada pembuktiannya, tapi boleh dong kita berhipotesa gitu loh. Saya agak terganggu sama mereka memakai kata hipotesa. Itu bukan hipotesa, itu tebak buah manggis nggak sih? Apa sih itu kayak? Itu termnya dibikin lebih scientific aja, padahal sebenarnya nggak sama sekali. Kalau misalnya di dunia sains kita punya hipotesa tuh berarti kita sudah ada metode yang kita siapkan untuk ngetes hipotesa itu ya. Dan juga ya kita udah tahu gimana caranya kita membuktikan hipotesa itu maupun nanti akhirnya bener apa enggak. Tapi metodenya udah siap. Kalau hipotesanya doang menurut aku nggak usah diutarakan nggak sih, kecuali udah punya metodenya mau gimana ngecek. Itu istilahnya apa ya, bahasanya feeling atau intuisi kali ya? Oh, feeling, iya. Jadi tuh feeling tuh ya. Jadi tapi mereka diganti di hipotesa ya. Biar lebih wah gitu. Tapi sebenarnya artinya itu benar sih. Jadi aku punya feeling nih kayaknya hujan malam ini. Kalau secara saintifis feeling itu harus dicari background-nya gitu. Bukti-bukti walaupun kecil nggak apa-apa. Bukti-bukti itu dikumpulin, terus disebutin, terus benar kata Muti, habis itu harus punya bayangan metode untuk membuktikan gitu. Apakah hipotesis ini salah atau benar? Itu secara saintifik kayak gitu. Ya tapi kalau menurut dia udah berhenti di situ aja, ya berarti feeling aja itu. Feeling tuh begini deh. Terus ketawa-tawa udah gitu doang. Jadi ya lucu sih. Soalnya apa sih namanya konspirasi teori ini, Mas Firza juga sempat sharing sama aku ya. Jadi kayak Mas Firza DM aku ngirimin tentang tes keji, aku nggak tahu ngomong gimana ya. Oh yang itu ya. Yang ini kan di Amerika. Ya aku sampai nyari. Sampai nyari. Jadi itu university. Dulu dikatakannya sebagai salah satu konspirasi teori di US ya. Gimana Mas? Coba. Oke, aku buka dulu nih chat. Iya. Terus kayak gitu, aku tadi baca. Jadi tahun 40-an itu sebelum ada ethical ini kan. Di Helsinki itu kan tahun berapa puluhan ya? Itu sebelum itu. 60-an.
Ya, 60-an itu, jadi tahun 40-an itu nggak ada standarisasi etis di dunia riset dan medis. Jadi di Amerika itu pas itu juga lagi naik soal racial problem. Jadi dianggapnya ada ras yang lebih rendah dari ras lain gitu. Nah, itu ada ini kan, ada populasi yang kulit hitam dijadikan sampel yang double blind gitu. Double blind dalam arti yang blind. Jadi Dia kontrol nggak tahu sama sekali gitu. ya, nggak tahu sama sekali. Mereka cuma dikasih jaminan nih, kamu mau nggak masuk penelitian, habis ini aku kasih jaminan kesehatan gitu. Dan mereka kan populasi yang nggak nggak bisa bayar jaminan kesehatan, jadinya oke aja. Padahal mereka disuntikin atau dipaparkan dengan infeksi sipilis pas itu. Pas itu kan penisilin sifilis ya. Ya, sipilis. Apa namanya, kuman kan. Sipilis. Terus habis itu pas itu kan zaman-zaman di mana antibiotik juga baru ditemukan. Nah, itu si riset itu pengen kayak uji klinis sebenarnya. Di tes KG University itu ngumpulin berapa ratus tuh, banyak banget kok itu. Jadi si kulit hitamnya dibohongin gitu. Dibohongin, itu benar-benar dibohongin. Kalau mereka nggak dipaparin, terus ada kontrol, terus satu yang kontrol itu nggak dikasih obat sama dibiarin. Itu kan keji kan istilahnya. Secara etis sangat-sangat melanggar. Tapi saat itu belum pernah ada yang membahas etis sampai segitunya gitu ya Mas. Jadi itu yang melakukan pun tidak bersalah. Jadi nggak bersalah. Itu. Oke. Ini aku baca ya, baru ketemu ininya. Selama 40 tahun, US melakukan eksperimen kepada orang berkulit hitam dan mengira ini adalah pelayanan kesehatan gratis. Yes. Namun peneliti justru memberikan sipilis kepada penduduk Afrika Amerika ini dan memetakan perkembangan penyakit ini tanpa menawarkan pengobatan. Wow, parah ya. Percobaan Tuskegee study ini awalnya dikira hanya konspirasi, sampai akhirnya Bill Clinton mengakuinya pada tahun 1997. Ini kalimat akhirnya dimodif sih ya, Mbak Dia. Iya, ini mungkin salah satu fondasi kenapa orang-orang percaya sama konspirasi ya. Yes. Menurutku salah satu. Tapi harus salah satunya membenarkan tapi harus itu jadi monumen bahwa ada ethical clearance gitu di dunia medis. Oke. Nah, jadi setelah momen Tuskegee yang jadi ini kan, sebenarnya buat penelitian ini bagus banget karena sampelnya gede banget, satu kelompok ras, yang satu dikasih obat, yang satu enggak gitu. Tapi keji banget kan. Nah, kejinya ini jadi plus minus karena manfaat dari antibiotiknya itu justru karena dengan mengorbankan banyak masyarakat ini jadi kelihatan. Jadi istilahnya mereka pembenaran dari para researcher dari universitasnya begitu. Dan di saat itu juga masalah ras kan. Jadi ras kulit hitam itu nggak ada harganya sebenarnya. Pas itu. Ya. Pas itu ya? Ya, jadi kalau mendasarkan teori konspirasi pada kondisi itu, aku kira nggak bisa sesimpel itu sih. Kita harus lihat historinya, kenapa bisa begitu dan akhirannya apa. Akhirannya jadinya konferensi dunia yang memutuskan bahwa harus ada ethical informed consent istilahnya. Sekarang kan kalau Mas pengobatan di manapun lah, di puskesmas atau di rumah sakit harus tanda tangan informed consent kan sebelum semua tindakan, sebelum pengobatan. Nah itu tahun itu nggak ada. Tahun Tuskegee itu nggak ada. Jadi sebenarnya susah sih kalau mau teori konspirasi